Golongan murid ini artinya apa, Mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu amit-amit deh aku bakal dapat golongan C, Mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu Mama sekolah, Mama juga dapat golongan murid A loh. Oh, oke, Mah. Kalau gitu aku jadi pede kan, tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar, napa? Munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh, iya udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya, Mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan, Mah? Cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur, Nak. Saya sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah nggak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue tuh bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot, tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut, Bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah, hebat-hebat. Pede sekali ya kamu, padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu, maafin saya ya, Bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau Bu Guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A, kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list. Kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang sopan dong. Aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah, Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih. Tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1. Bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, Nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Hah? Aku? Iya, Nak. Kamu kan anak mama yang paling berharga. Buat melahirkan kamu aja, mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, Mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, Mah. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta, Del. Kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Vel? Lo bisa datang nggak? Bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul. Jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak. Pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue, karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya, maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah, maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa
kenyataan kok. Nggak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Vel. Lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita nggak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja nggak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk. Semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Bisa tahu isi tas atau isi bekal? Ya jelas isi tas dong. Kalau isi bekal kan cuma makanan doang. Kalau isi tas bisa macem-macem. Hah? Kamu kenapa, Dek? Masih sama tas kamu yang dulu itu, nggak ganti-ganti. Ih, gini-gini juga isi tas aku berharga, Kak. Feli, kamu bisa lihat isi tas ya? Coba tebak isi tas Mama deh. Isi tasnya Mama? Hah? 1 kuadriliun, emangnya cukup mah di tas sekecil itu? Bukan cash kok, cuman kartu doang isinya. Wah keren, artinya kita orang kaya kan Ma, bagi dong ya kan Dek? Loh, Adek mana mah? Adek emang aneh belakangan ini, tapi tadi dia kayak lari ketakutan gitu bawa tasnya. Oh iya, tadi aku nggak sempet lihat isi tasnya mah. Nggak usah deh, siapa tahu kan itu emang privasi dia, Vel. Ayolah, masa cuma saya yang dihukum di sini, bukan saya gerbang. Saya kan cuma telat 1 detik. Aturan adalah tetap aturan. Lagian salah kamu, kenapa kamu telat mulu sih? Ayolah Pak, baru kali ini saya lebih awal daripada biasanya. Saya cuma telat 1 detik, biasanya kan saya telat 5 jam. Tetap saja, tidak boleh. Ih, Bapak gimana sih? Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Kalau gitu saya lihat isi tas Bapak aja deh, isi tas Bapak. Alamak, jangan-jangan. Astaga, jangan diucap dan jangan disebarin. Oke, kali ini saya izinin kamu deh buat masuk. Tapi dengan syarat kamu nggak boleh sebarin isi tas saya apa. Oh gitu, jadi saya pegang rahasia besar Bapak nih. Oke deh, makasih banyak Pak. Wih Fel, itu adek lo buat owner di sekolahnya. Hah? Gak biasanya, bukannya adek gue itu culun ya. Jadi dia juga polos dong harusnya. Tapi asal lo tahu, bikin ownernya tuh mukulin para cowok di sekolah. Yang bener aja loh. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama isi tasnya ya. Kalau bisa tahu sih Vel, dia mukulin para cowok itu sambil nunjukin isi tasnya ke mereka. Waduh, kalau gitu gue harus buru-buru lihat dong. Kira-kira apa sih yang disembunyiin sama adek gue selama ini? Tunggu dulu, lo belum bayar. Cara bayarnya liatin dulu isi tas gue. Apaan sih? Hah? Kecoa? Iya, gue sengaja mau nakutin lo. Lo mau kecoa goreng nggak? Kabur! Adek. Aduh, kayaknya bocah-bocah udah pada bubar nih. Kemana ya mereka? Apa benar kamu walinya Hani? Iya bener Bu. Saya kakaknya. Ada apa ya sama adik saya? Kebetulan banget ketemu di sini. Ada hal yang mau saya omongin tentang isi tas adik kamu. Oh iya Bu. Kebetulan saya penasaran juga sih apa isi tasnya itu. Menurut saya sih ini hal yang penting banget. Jadi kamu harus kasih saya ini. Hah? Ya ampun, ternyata ibu udah meras banyak orang ya. Pantas saja di tas ibu ada banyak uang. Kok bisa ketahuan? Kak, ayo kita pulang. Nah, kamu muncul di saat yang tepat deh. Jadi saya nggak perlu bayar ibu lagi deh. Adek, kamu ceritain ke kakak deh. Ada kejadian apa sih hari ini di sekolah? Isi tasnya aneh. Ya udah Kak, tapi kakak janji ya jangan kasih tahu Mama tentang isi tas ini. Aduh, emang sepenting apa sih isi tas itu deh? Paling juga isinya mainan. Karena di pikiran kamu tuh cuma mainan 7/24. Kali ini beda Kak, ini tentang orang dewasa loh. Yang bener aja kamu deh. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit Kak. Kalau gitu aku titip tas ini ke kakak dulu ya. Sementara aku ke toilet dulu Kak. Feli, mumpung adek kamu lagi ke toilet, jadi kamu buka aja isi tasnya itu. Soalnya Mama juga penasaran loh. Iya juga sih Mas, soalnya dari tadi tuh aku lihat isi tasnya adek tuh loading mulu. Mungkin karena isinya terlalu dewasa. Kalau gitu aku harus ngintip kan? Sebelum buka kamu harus bismillah dulu. Soalnya kan takut nanti kamu kaget atau kecewa sama hasilnya. Iya, oke Ma. Kalau gitu aku buka dulu ya. Bismillah. Loh.